Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, hari ini kita akan bercakap tentang kelahiran kembali. Kalau kita bercakap tentang kelahiran kembali, apa yang ada dalam pikiran Anda kira-kiranya? Apa yang Anda pikirkan apabila Anda mendengar kelahiran kembali? Biasanya kalau kita menonton film Cina atau film India, kadang-kadang kita melihat ada sistem kepercayaan yang dimasukkan dalam movie, dalam film itu. Ada orang yang hidup bertahun-tahun sebelumnya, kemudian itu akan dihidupkan semula, reinkarnasi, dilahirkan semula. Kelahiran kembali amat berbeza dengan kepercayaan Hindu atau Buddha yang mengatakan bahwa seorang yang mati itu akan dilahirkan kembali, dilahirkan semula. Saya membuat sedikit penyelidikan tentang kepercayaan orang Buddha dan Hindu mengenai kelahiran kembali. Bagi agama Buddha dikatakan bahwa reinkarnasi itu adalah satu bentuk hukuman jika individu itu tidak mampu melepaskan hasrat dan nafsunya di akhir hidupnya. Dengan arti kata yang lain, pada masa yang lalu dia ini seorang yang jahat, maka akan dilahirkan semula, tetapi bukan sebagai manusia, tetapi satu derajat yang lebih rendah. Mungkin pada masa depan akan dilahirkan menjadi seekor nyamuk, misalnya begitu, atau menjadi seekor tikus, atau menjadi seekor kucing dan sebagainya. Jadi derajat manusia itu diturunkan kepada derajat binatang. Jadi itu dalam satu bentuk hukuman. Tetapi dalam ajaran Hindu, reinkarnasi itu, penjelmaan kembali itu berlaku berulang kali karena tubuh mati tetapi roh masih hidup. Jadi kalau pada masa yang lalu dia berusaha untuk menjadi seorang yang baik, tetapi ketika dia mati ada beberapa perkara yang membuatkan dia tidak sempurna, maka pada masa akan datang dia akan dilahirkan semula dalam tubuh fisikal yang lain, tetapi jiwanya atau rohnya melekat pada tubuh jasmani itu. Dengan arti kata yang lain, orang itu dilahirkan kembali dalam kitaran semasa hidupnya. Kalau dia mencapai kesempurnaan, maka kitaran kelahiran semula itu akan berhenti karena dia sudah mencapai kesempurnaan dalam hidupnya. Tetapi bagi kita orang Kristen, kita juga ada istilah kelahiran kembali. Apa yang dimaksudkan dengan kelahiran kembali itu adalah satu proses perubahan dalam kehidupan seseorang. Dia apabila menerima Tuhan Yesus, maka bermulalah perjalanan perubahan ini dalam hidupnya. Walaupun umurnya 30 tahun, 40 tahun, tetapi kalau dia sudah menerima Tuhan Yesus, secara rohani dia itu seperti bayi yang baru lahir. Dan apa yang terjadi? Itu satu proses yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupannya, sehingga kesan daripada proses kelahiran kembali itu, orang itu diberi status yang baru. Status sebagai anak-anak Allah, dan juga mengalami pembaruan kehidupan dari segi karakter dan pemikiran yang baru. Dan kali ini orang itu mampu atau peka mengenal kehendak Allah dalam hidupnya dan diberi kemampuan untuk mentaati kehendak Tuhan dalam hidupnya. Dengan arti kata yang lain, kelahiran kembali itu
satu perubahan yang terjadi dalam kehidupan seseorang setelah percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga kehidupan lamanya itu setelah dia menerima Tuhan Yesus, kehidupannya tidak sama lagi dengan kehidupan yang lama. Kalau dahulu dia seorang pembohong, setelah dia menerima Tuhan Yesus, mengalami kelahiran baru, sekarang dia bercakap benar. Kalau dulu dia suka curi ayam, setelah mengenal Tuhan Yesus, memiliki kehidupan yang baru, dia tidak mencuri, tapi dia bekerja, kemudian beli ayam lah untuk keluarganya. Boleh nampak ada perbezaan. Tetapi saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, yang menjadi masalahnya, walaupun kita mengatakan kita sudah percaya Tuhan Yesus, tetapi bagaimana kehidupanmu? Adakah sudah ada perubahannya? Kalau dulu suka membohong, takkan sekarang pun suka membohong. Kalau dulu suka bergosip, takkan sekarang pun suka bergosip. Sepatutnya ada perubahan yang terjadi. Dan itu berlaku apabila kita dilahirkan kembali. Roh Kudus Tuhan bekerja dalam hidup kita, bukan karena kita yang mampu untuk menjadi orang yang baik, bukan. Tapi Roh Kudus Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita sehingga pemikiran kita, karakter kita itu diubah menjadi baru. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Dalam pembacaan kita tadi, Nikodemus, seorang Farisi, seorang pemimpin agama, seorang pengajar, tapi dalam perbualan dengan Tuhan Yesus, Yesus secara terus terang berkata kepadanya bahwa engkau harus dilahirkan kembali. Kalau Yesus cakap kepada orang-orang biasa, mungkin orang itu tidak terasa. Tapi kalau orang itu ada kedudukan, terkemuka, dikenal oleh orang, karena dia seorang pemimpin, dia seorang Farisi, golongan Farisi, dia seorang yang menjadi majelis Mahkamah Sanhedrin, pemimpinlah, seorang guru, ada kedudukan dalam masyarakat. Tetapi Yesus mengatakan, engkau harus dilahirkan kembali. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, adakah kita juga, kalau kita bertemu dengan Tuhan Yesus, Yesus mengatakan, engkau harus dilahirkan kembali. Adakah kita sudah dilahirkan kembali? Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ada 3 perkara yang kita akan belajar di sini. Kenapa penting sekali untuk kita dilahirkan kembali? Yang pertama, hanya orang yang dilahirkan kembali boleh mengerti perkara-perkara rohani. Dalam ayat 4, 9, dan 10. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Ayat 9, Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Kemudian dalam ayat 10, jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, ini ciri orang yang belum dilahirkan kembali. Dia tidak memahami, dia tidak mengerti perkara-perkara rohani. Ketika Yesus bercakap tentang kelahiran kembali, apa yang dalam pikiran Nikodemus? Kelahiran kembali. Dia memikirkan bahwa kelahiran kembali itu seperti dia masuk ke dalam rahim ibunya, kemudian dilahirkan. Tetapi Yesus tidak bercakap tentang kelahiran jasmani. Yesus bercakap tentang kelahiran secara rohani. Perubahan yang berlaku dalam kehidupan seseorang. Saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, ini cirinya. Orang yang belum dilahirkan semula, belum dilahirkan kembali, orang itu tidak mengerti atau memahami perkara-perkara rohani.
Dalam kebaktian pagi tadi ada seorang berdiri dan dia membuat cabaran persembahan atau mendorong jemaat untuk memberi. Dia ditanya oleh anaknya, "Bapak, kenapa mau beri persembahan? Kenapa memberi persembahan?" Persoalan yang ringkas, tapi membuatkan Bapak itu berpikir, kenapa memberi persembahan? Pernah Anda pikirkan kenapa Anda memberi persembahan? Biasanya dalam gereja kita di sini orang akan idarkan kantung, ya, kantung. Kalau dari sana sudah diukur mata itu sudah nampak tuh kantung semakin dekat. Apa yang kamu buat? Kalau saya tidak memberi, malu saya. Jadi untuk tidak mau malu, ambillah dan masukkan ke dalam kantung. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita memberi bukan karena kita malu, orang lain memberi, kita tidak memberi. Bukan. Kita memberi karena berkat yang kita terima daripada Tuhan, dan apa yang kita berikan itu juga miliknya Tuhan. Jadi tidak mengerti kenapa memberi persembahan, kenapa memberi persepuluhan. Ada juga yang tidak mengerti kenapa, apa kepentingan pertemuan-pertemuan ibadah, kelompok sel, persekutuan doa, ibadah hari Minggu. Tidak paham kenapa itu penting. Bagi saya, ada orang memikirkan 1,5 jam di gereja membuang masa. Kalau 1,5 jam itu saya berniaga, dapat untung. Orang yang berpikir seperti itu menganggap pertemuan-pertemuan ibadah itu tidak ada pentingnya karena tidak memahami hal-hal yang rohani. Bagi kita datang dalam pertemuan ibadah bukan hanya bertemu dengan kawan-kawan kita di sini, tetapi bertemu dengan siapa? Bertemu dengan Tuhan. Tapi bagi orang yang tidak mengerti, bagi orang yang belum dilahirkan kembali, pertemuan ibadah itu membuang masa. Kita sekarang berada dalam musim doa dan puasa. Adakah kita berdoa? Adakah kita baca firman Tuhan? Adakah kita merenungkan firman Tuhan? Atau kita pikir ini tidak perlulah. Boleh dengar juga khotbah di gereja dalam satu minggu. Macam betul juga kan? Tetapi tidak cukup. Bukan hanya satu kali mendengar firman Tuhan di gereja. Dalam kehidupan harian kita. Kita juga perlu ambil masa berdoa, perlu ambil masa baca firman Tuhan, perlu masa untuk renungkan firman Tuhan. Ini bagi orang yang sudah dilahirkan semula. Tapi bagi orang yang belum dilahirkan, tidak mengerti bahwa perkara-perkara rohani itu sepatutnya diberi perhatian selain daripada perkara-perkara jasmani. Perkara jasmani itu baik, itu penting. Tetapi perkara-perkara rohani juga penting, jadi harus diperhatikan. Tetapi orang yang belum dilahirkan kembali tidak akan memahami perkara-perkara rohani itu yang sangat penting, yang harus diberi perhatian. 1 Korintus pasal 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Orang manusia duniawi tidak memahami perkara-perkara rohani. Menganggap semua itu tidak penting, semua itu bodoh. Kenapa? Karena belum dilahirkan
kembali. Ada satu kali saya mendengar seorang teman saya menceritakan pengalamannya. Dia dalam perjalanan menuju ke gereja. Di tengah jalan dia bertemu seorang rakannya. Dan rakannya itu bertanya, kamu mau pergi mana? Dan rakan saya ini memberitahu dia sedang dalam perjalanan menuju ke gereja. Kemudian rakannya itu berkata, buat apa pergi gereja? Ikut saya memancing. Kalau kita memancing, kita dapat apa? Dapat apa? Ikan. Takkan dapat ayam ya. Dapat ikan. Tapi kalau kamu pergi gereja, apa yang kamu dapat? Kalau dipikir secara manusiawi, macam betul juga kan, logik juga. Takkan di gereja kau dapat ikan. Tetapi ini orang yang belum dilahirkan kembali sehingga pemikirannya pada hal-hal yang jasmani sahaja. Tapi apa yang sifatnya rohani, beribadah, bertemu dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan, itu tidak penting. Ya, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, hanya orang yang dilahirkan kembali mengerti hal-hal rohani. Yohanes pasal 3 ayat 7 hingga 12, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ini kata Yesus kepada Nikodemus. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Saudara, Yesus mengatakan, kalau hal-hal duniawi pun kamu tidak percaya, kamu tidak memahaminya, bagaimana pula halnya dengan hal-hal surgawi, hal-hal rohani. Hal-hal jasmani, hal-hal duniawi yang Yesus katakan mereka tidak paham. Ini kan lagi, kalau Yesus berbicara tentang hal-hal rohani, sudah pasti tidak paham. Kenapa? Karena belum mengalami kelahiran kembali. Saya ada satu kawan, saya belum sampai di tempat itu ya, belum sampai di tempat pelayanan itu. Kemudian apabila saya sampai di tempat itu dan melayani bersama dengan kawan ini, maka saya mendengar cerita yang pada waktu itu mereka pergi ke anak sungai, lalu mereka memungut siput. Kamu tahu itu siput? Bukan siput babi ya, ini yang siput sungai. Pungut, dari sepanjang aliran sungai itu mereka kumpul-kumpul siput. Kemudian mereka kata mereka sangat keletihan karena cuaca panas dan agak lama mereka berada di sungai, lalu mereka kembali dalam keadaan penat. Kemudian penginjil senior, sekarang dia sudah jadi padri. Dia cakap dengan dia punya junior, masak siput itu. Kemudian sambil berehat, yang bertanggung jawab ini masaklah siput itu. Masukkan dalam kuali, masukkan air, kemudian tunggu sampai masak. Kemudian penginjil senior ini pikir, sudah lama ini takkan belum masak-masak siputnya. Karena mereka lapar, kemudian ditanya, mana itu siput? Sudah masakkah? Kemudian yang junior ini kata, siput itu saya sudah buang. Jadi yang senior ini pikir, kenapa dibuang? Kemudian junior ini mengatakan, masa dia periksa itu kuali, airnya sudah kering, kemudian dia tekan tuh kulit siput, belum lembut-lembut. Kemudian dia isi air lagi. Tunggu beberapa ketika. Kemudian dia pergi periksa dan tekan kulit siput itu masih belum lembut. Beberapa kali begitu akhirnya dia pikir siput ini tidak pandai masak lalu dibuang. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, orang ini tidak paham bagaimana cara masak siput. Sehingga akhirnya siput itu dibuang.
Orang yang belum lahir kembali, seperti orang inilah, tidak paham apa-apa tentang hal-hal atau perkara-perkara rohani. Jadi oleh sebab itu, Yesus terus terang kepada Nikodemus, walaupun dia itu seorang guru, mengajar, pemimpin agama, kamu harus dilahirkan kembali. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau mungkin hari ini kita bertemu dengan Tuhan Yesus, dan Yesus mengatakan, kamu harus dilahirkan kembali. Mungkin selama kita menjadi orang Kristen, memberi persembahan, memberi persepuluhan, pergi ke gereja, berdoa, baca firman Tuhan dan sebagainya, ini perkara-perkara rohani, tapi kita pikir itu tidak penting. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, itu penanda kalau kita tidak memahami hal-hal yang seperti itulah yang sebenarnya sangat penting sebagai orang Kristen. Kita lakukan itu dalam hidup kita. Kalau hal-hal itu kita anggap remeh, hal-hal itu kita pandang rendah, tidak ada pentingnya, mungkinkah hari ini, walaupun kita sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen, tetapi kita belum mengalami kelahiran kembali, sehingga kita tidak memahami, tidak mengerti perkara-perkara rohani. Hal yang kedua yang kita boleh pelajari di sini, orang yang dilahirkan kembali menikmati kerajaan Allah. Dalam 3 Injil sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas, ini menjadi tema kerajaan Allah atau kerajaan surga. Matius mencatat itu sebanyak 7 kali, Markus 14 kali, Lukas 31 kali. Tapi dalam Injil Yohanes hanya disebut 2 kali saja kerajaan Allah. Dalam ayat 3 dan 5. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. 2 kali saja dalam Injil Yohanes mencatatkan tentang kerajaan Allah. Adakah ini tidak penting bagi Injil Yohanes tentang kerajaan Allah? Tidak. Ini sangat penting. Dan Yesus mengatakan di sini, orang yang belum dilahirkan kembali tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dan orang itu juga tidak dapat masuk. Bukan hanya lihat, tapi masuk ke dalam kerajaan Allah pun tidak dapat. Kalau orang itu belum dilahirkan semula. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu dalam pengertian yang mudah, kalau kita bayangkan dalam negara kita ini, siapa ketua negara kita? Siapa? Bukan Perdana Menteri ya. Siapa? Sultan. Kerajaan itu di mana? Negara Malaysia. Dan kita ini, Sabah ini di mana? Dalam kerajaan Malaysia. Ada yang boleh dilihat. Tetapi kerajaan Allah ini, kerajaan yang secara rohani. Tidak ada geografinya. Yang menjadi raja dalam kerajaan ini siapa? Allah sendiri. Siapa yang menjadi rakyat dalam kerajaan Allah ini ialah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kerajaan itu tidak kelihatan melalui mata kasar. Tetapi kerajaan yang Tuhan bina itu, Tuhan dirikan itu di bumi ini, itu ada dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Ini kerajaan Allah. Dan ada 2 sifatnya. Yang pertama, kerajaan Allah ini
berlaku pada masa sekarang. Kita sekarang ini berada dalam kerajaan Allah kalau kita dilahirkan semula. Kita masuk dalam kerajaan Allah. Kita bukan hanya melihat, tapi kita masuk dalam kerajaan Allah. Dan itu berlaku sekarang. Yesus mendirikan kerajaannya di bumi. Dia sendiri menjadi raja. Dan kerajaan itu ada dalam kehidupan setiap orang yang sudah dilahirkan semula. Itu kerajaan pada masa sekarang. Jadi kira-kiranya saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita ini berada dalam kerajaan mana? Sudah masuk dalam kerajaan Tuhan Yesus? Ataupun belum? Masa saya baru berpindah ke ESI, ada seorang berkata kepada saya, kalau orang yang pindah di ESI harus menjadi penyokong pasukan bola sepak tertentu. Sama itu Liverpool atau Manchester United dan sebagainya. Dan apabila saya ditanya begitu, saya berpikir sejenak, karena saya ini bukan peminat bola sepak. Dan saya jawab, saya ini natural, tidak memihak mana-mana. Tapi orang ini mengatakan, tidak boleh. Kamu harus memilih pasukan bola sepak mana yang kamu minat. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau bercakap tentang kerajaan Allah, kita tidak boleh berada di luar. Kita harus berada dalam kerajaan Allah itu sendiri. Tetapi syaratnya hanya orang yang dilahirkan kembali boleh melihat, bahkan boleh masuk dalam kerajaan Allah. Sifat yang kedua kerajaan Allah itu pada masa akan datang. Kerajaan Allah memang terjadi sekarang dalam kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Tetapi pada masa akan datang, kerajaan Allah juga akan datang. Misalnya dalam Wahyu pasal 21 ini wahyu penuh dengan nubuatan yang di penglihatan-penglihatan yang dilihat oleh Yohanes. Dan dalam pasal yang ke-21 dikatakan setelah penghukuman semua itu sudah penghukuman terakhir itu sudah berlangsung, kemudian ada satu bumi yang baru, langit yang baru akan turun dari surga. Dan di tempat itu tidak ada lagi ratap tangis. Dan di tempat itu tidak perlu ada cahaya matahari. Karena terang Tuhan bersinar. Dan di tempat itu tidak ada lagi bait Allah. Karena Allah sendiri hadir dalam kerajaannya. Dengan arti kata yang lain, kalau kita boleh ringkaskan ini dalam pemahaman kita, itu bercakap tentang surga. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, siapa yang mau masuk ke dalam surga? Angkat tangan. Saya mau kira. Oh, baru ramai, baru banyak kah? Tadi itu tidak ada angkat tangan. Mungkin. Nah, semua orang mau masuk dalam surga. Nah, saya ada satu cerita. Waktu saya pulang dari gereja sambil bawa gitar dengan satu kawan, dalam perjalanan itu saya bertemu dengan satu orang yang kami panggil dia sebagai Datuk. Memang pangkat Datuk. Kemudian apabila dia lihat kami dari jauh, saya tengok muka dia tersengi-sengi, macam sinis begitu. Kemudian sudah dekat, dia tegur kami. Dan dia cakap begini, kamu rajin-rajinlah pergi sembahyang. Tapi kalau saya ini tidak mau pergi sembahyang. Alasan dia tidak mau pergi sembahyang, katanya, surga itu sudah sesak, dia bilang. Jadi kamulah pergi sembahyang, surga itu sudah penuh, sesak. Saya lebih suka di neraka. Kenapa di neraka? Dia kata luas, ruangnya lebar.
tapi surga itu sudah sesak. Ini yang pertama sekali dalam hidup saya. Dengar orang kalau ditanya mau masuk surga seperti kamu lah kan, angkat tangan. Sekali saya mau kira, tambah lagi ramai angkat tangan. Tapi saya percaya semua di sini mau masuk surga. Hanya datu ini sahaja. Surga sudah terlalu sesak katanya. Jadi di neraka masih ada ruang yang luas. Jadi kamu pergilah sembahyang, saya tidak pergi sembahyang. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, sangat menyedihkan kalau ada orang yang berpikir seperti itu. Tidak mau masuk ke surga, bukan karena surga itu indah, bukan karena di surga tinggal bersama dengan Bapa, tapi alasannya cuma ruangnya terlalu sesak, penuh dengan orang percaya. Dalam pikiran saya, surga mungkin ramai orang yang masuk di sana, tetapi mungkin lebih ramai orang dalam neraka. Mungkin di neraka dia lagi bersesak-sesak di sana. Itu dalam pikiran saya. Ya, tapi saya tidak menghakimi dia masuk surga atau masuk neraka. Rapa-rapilah dia boleh masuk ke surga. Jadi orang yang dilahirkan kembali akan menikmati kerajaan Allah. Ketiga, hanya orang yang dilahirkan kembali menerima penyelamatan Allah. Jadi dari tadi saya bercakap tentang kelahiran kembali. Tetapi bagaimana caranya supaya kita dilahirkan kembali? Kuncinya saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Kelahiran kembali terjadi pada saat seseorang membuka hatinya dan menerima Yesus masuk dalam hidupnya, menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan dan penyelamatnya secara pribadi. Terima Tuhan Yesus. Ini kuncinya. Apabila kita menerima Tuhan Yesus, itu penanda, permulaan, proses kehidupan rohani kita. Walaupun saya katakan umur kita mungkin 10 tahun, 20, 30, 50, 60 tahun. Tetapi pada waktu kita kali pertama terima Tuhan Yesus, kita bagaikan bayi yang baru lahir. Perjalanan ke harapan itu masih jauh. Seorang bayi, dia perlu makanan yang lunak-lunak. Tidak mungkin seorang bayi terus makan apa daging ya. Tidak, ada prosesnya. Dan dalam proses itu, Roh Kudus Tuhan akan membantu orang itu bertumbuh. Bukan orang itu mau menjadi baik, pura-pura atau trip-trip menjadi orang baik. Tidak. Tetapi Roh Kudus Tuhan. Karena Roh Kudus Tuhan itu bukan bekerja dari luar, tapi bekerja dari dalam kita. Sehingga kehidupan kita mulai menghasilkan buah rohani. Sifat-sifat rohani yang baik. Ada perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Yohanes pasal 13 ayat 17. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga melainkan daripada Dia yang turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah juga Anak Manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah murniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Nah, kalau bercakap tentang hal penyelamatan ini adalah inisiatif Allah sendiri. Bukan manusia sendiri yang mencari-cari bagaimana dia diselamatkan. Dalam ajaran dunia pada hari ini ada yang mengatakan bahwa dalam hidup banyak-banyaklah berbuat amal. Banyak-banyaklah memberi sedekah.
Banyak-banyaklah lakukan perbuatan-perbuatan baik atau kebajikan. Karena apabila sudah meninggal dunia, pada masa di akhirat ada timbangan. Jadi perbuatan baik itu akan ditimbang dengan dosa yang dilakukannya. Kalau perbuatan baik itu lebih berat daripada dosanya, insya Allah masuk surga. Tetapi kalau dosanya itu lebih berat daripada perbuatan baiknya, tidak masuk ke dalam surga. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ini bukan kepercayaan orang Kristen. Orang Kristen berbuat baik bukan untuk diselamatkan. Perbuatan baik, usaha manusia itu tidak menjamin keselamatan. Keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Dan apa yang Tuhan lakukan di sini? Dia memberikan siapa? Anaknya yang tunggal, itu Yesus Kristus. Supaya orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan bagaimana Yesus memenuhi rencana penyelamatan Allah, yaitu Yesus sendiri mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Sangat menarik, dalam ayat 14 dikatakan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Dalam perjanjian lama ketika orang Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, mereka ini selalu bersungut-sungut. Dan satu kali Tuhan menghukum mereka, lalu ular berbisa itu mematuk mereka, sehingga banyak yang mati. Lalu Tuhan memerintahkan Musa untuk mendirikan satu tiang, dan di atas tiang itu ada ular tembaga. Jadi setiap orang yang dipatuk oleh ular berbisa, apabila dia memandang tiang itu yang ada ular di sana, ular tembaga, orang itu tidak mati, orang itu selamat. Dan itu dikaitkan dengan anak manusia, yaitu Yesus. Demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ditinggikan di mana? Di kayu salib. Jadi orang yang memandang kepada Yesus, orang yang percaya kepada Yesus, ada keselamatan. Tetapi bagi orang-orang yang tidak percaya, salib itu menjadi satu kebodohan. Dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memanglah adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ketika Paulus dan rekan-rekannya memberitakan Injil, orang yang mendengar Injil itu menganggap pemberitaan Paulus itu adalah satu kebodohan. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti. Mereka belum dilahirkan kembali. Jadi saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, inilah kuncinya. Kita bercakap tentang kelahiran kembali. Bagaimana kita mengalami kelahiran kembali? Percaya kepada Yesus. Jadi pada hari ini saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, dengar baik-baik. Saya tidak bertanya berapa lama kita menjadi orang Kristen, tetapi saya bertanya kepada Anda hari ini. Adakah engkau sudah dilahirkan kembali? Kelahiran kembali itu bermula pada saat Anda percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat. Saya seringkali pada masa yang lalu mengajar kelas penetapan
Saya tanya calon-calon penatapan, kebanyakan itu remaja. Saya tanya, kamu sudah percaya Tuhan Yesus, sudah terima Tuhan Yesus? Ada yang menjawab, mungkin saya sudah terima Tuhan Yesus karena saya sudah terlibat dalam pelayanan di gereja. Ada juga yang mengatakan, mungkin saya sudah terima Tuhan Yesus karena orang tua saya orang Kristen. Mungkin saya sudah terima Tuhan Yesus karena dalam IC saya atau pasport saya orang Kristen. Saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau itu alasannya sama seperti Nikodemus. Yesus mengatakan, kamu harus dilahirkan kembali. Saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, pada tahun 1988 saya mengikuti satu seminar muda-mudi. Pada hari pertama ketika pengkhotbah sudah selesai berkhotbah, dia mengatakan hal ini. Anda yang belum terima Tuhan Yesus, mari ke depan dan akan didoakan. Waktu itu saya berpikir, kenapa mau terima Tuhan Yesus? Karena dalam pengetahuan saya, sejak kecil saya ini sudah dibawa ke sekolah minggu. Saya dengar Yesus itu dari guru-guru sekolah minggu saya. Menceritakan Yesus itu Tuhan. Dan itu juru selamat. Dan hari itu saya heran. Kenapa pengkhotbah ini cakap, siapa yang belum terima Tuhan Yesus, maju ke depan. Saya belum memahami perkara-perkara rohani. Karena saya belum dilahirkan semula. Saya bergumul. Hari yang kedua sama juga. Pada hari yang ketiga, apabila cabaran yang sama diberikan, Tuhan membuka pikiran saya. Oh, rupa-rupanya saya keliru. Betul saya mengenal Yesus. Mengenal Yesus karena saya diajar di sekolah minggu. Saya dengar Yesus dari guru-guru sekolah minggu saya. Saya dengar Yesus daripada orang tua saya. Saya dengar Yesus melalui Alkitab yang saya baca. Tapi mengenal Yesus itu tidak sama dengan menerima Yesus. Mengenal Yesus itu boleh berlaku di sini. Dalam pengetahuan kita. Apa yang diberitahu orang tentang Yesus semua ada di sini. Sehingga saya waktu itu memang kenal Tuhan Yesus. Tapi itu di sini. Tetapi apa yang pengkhotbah itu cabar siapa yang belum menerima Tuhan Yesus. Bukan dia mengatakan siapa yang belum mengenal Tuhan Yesus. Bukan itu persoalannya. Soalannya siapa yang belum menerima Tuhan Yesus. Dan apabila pikiran saya terbuka pekerjaan Roh Kudus, malam itu saya maju ke depan dan saya berdoa menerima Tuhan Yesus. Dan saya melihat ada perubahan demi perubahan terjadi dalam kehidupan saya. Dan itulah kali pertama saya dilahirkan semula. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, mungkin ada saudara dan saudari di sini sama juga pengalaman dengan saya. Kenal Tuhan Yesus? Iya, tapi hanya di sini. Tetapi apa yang menerima Tuhan Yesus itu hati belum lagi dibuka untuk terima Tuhan Yesus. Kalau itu halnya, kalau itu perkaranya, saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, sama seperti Yesus berkata kepada Nikodemus, saya juga mau mengatakan kepada Anda pada hari ini, Anda harus dilahirkan kembali. Bagaimana caranya? Langkah yang pertama, terima Yesus. Buka hatimu, terima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat di dalam hidupmu. Dan perkara selebihnya itu akan dikerjakan oleh Roh Kudus. Ada perubahan demi perubahan yang terjadi di dalam hidupmu. Jadi kalau Anda belum terima Tuhan Yesus, jangan segan-segan jumpa hamba-hamba Tuhan. Beritahu saya belum terima Tuhan Yesus. Bagaimana caranya saya menerima Tuhan Yesus? Kita akan doakan untuk Anda menerima Tuhan Yesus.
Kalau Anda belum menerima Tuhan Yesus, maka Anda akan terlepas 3 perkara ini. Anda tidak akan paham hal-hal yang rohani, Anda tidak dapat menikmati kerajaan Allah, dan dengan arti kata yang lain, Anda tidak ada keselamatan. Jadi hari ini harus ambil keputusan bagaimana untuk dilahirkan kembali, terima Yesus. Maka kehidupan kita selanjutnya akan mengalami perubahan demi perubahan. Itu proses kita setelah kita dilahirkan semula. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Tolong kami Tuhan supaya mengambil keputusan yang tepat pada hari ini tanpa menunda-nunda. Kalau kami belum dilahirkan semula karena kami belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat secara pribadi dalam hidup kami, tolong kami Tuhan untuk mengambil keputusan segera, mengambil keputusan yang tepat dalam hidup kami untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan penyelamat dalam kehidupan kami. Hamba mau berdoa untuk saudara-saudara di tempat ini yang belum menerima Tuhan Yesus, yang belum mengalami kelahiran semula.